Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam beberapa hari terakhir ini terpantau mulai rebound dari support kuatnya, dan ternyata komisarisnya sudah mulai masuk melakukan akumulasi dan ada rencana untuk ekspansi usaha. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Dharma yang bisa kita lihat hari Jumat masih lanjut naik hampir 3% ke harga 1035. Secara teknikal jika kita lihat ini menarik, saham Dharma sempat mencoba break 1100 dan gagal. Satu bisa kita lihat pelan-pelan mulai melemah, sempat turun bawah garis EMA 50 tapi beberapa kali mengetes garis EMA 150 dan harga 1000, dan saham Dharma masih bisa bertahan dan saatnya kembali rebound. Jadi saat ini harga 1000 dan garis EMA 150 di sekitar 995 ini masih berupa support lumayan kuat untuk saham Dharma. Nah, kenaikan hari Jumat hampir 3% ini membuat Dharma naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 1015. Jadi secara pergerakan sebenarnya menarik. Saat ini saham Dharma mencoba untuk melewati resisten sekitar harga 1050 ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Dharma, bisa kita lihat di sini. Asing jika kita lihat 2 hari terakhir masuk akumulasi, tapi di akumulasi atau transaksi asing di saham kecil kita tidak perlu terlalu perhatikan. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hampir 3% ini tidak ada akumulasi. Salah satu sentimen untuk saham Dharma karena saham Dharma ada rencana untuk mencaplok 82% saham perusahaan Malaysia. Dan memang saham Dharma ini mulai mencoba untuk menggenjot ekspansi demi kejar target pendapatan 6T. Dan komisaris dari Dharma ini juga nabung 3 juta lembar saham lagi, sudah mulai akumulasi kembali. Transaksi penambahan saham ini dilakukan pada tanggal 19 November kemarin. Bisa kita lihat harga pembeliannya di harga 1000 yang merupakan support untuk Dharma saat ini. Jadi untuk Dharma apabila teman-teman sudah punya, mungkin saat ini masih bisa coba di hold, tapi karena kenaikan hari Jumat tidak ada akumulasi dan sekarang sudah dekat dengan harga 1050, bisa pertimbangkan jadikan 1050 target swing apabila Dharma ternyata kesulitan untuk break resisten ini. Karena apabila gagal break, masih ada potensi sell untuk kembali melemah ke harga 1000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Dharma, masih bisa entry tapi wait and see dulu di sekitar support terdekat di garis EMA 50 harga 1015 atau tunggu di support lebih kuatnya di harga 1000 karena dekat dengan garis EMA 150. Dan untuk teman-teman sudah punya saham Dharma, bisa jadikan garis EMA 150 atau 980 untuk target trail stopnya. Selama tidak turun bawah 980, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Nah, cara pergerakan masih akan sideways selama masih kuat di atas 980 ini. Sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham ASA. Saham ASA bisa kita lihat sebelumnya mencoba break 1160 atau 1150, ini gagal break. Satu minggu ini terpantau mulai melemah dan sekarang gagal naik di atas 1100. Jadi hari Rabu sempat melemah di bawah 1100, hari Kamis mencoba bangkit, ditutup di 1100, hari Jumat kembali melemah turun 2% lebih ke 1070. Jadi secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun ke support lebih kuatnya di harga 1050. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham ASA. Asing memang terpantau hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi. Penurunan 2% lebih ini terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk ASA karena saya lihat masih ada potensi untuk melemah, untuk teman-teman ingin coba pantau, masih bisa coba pantau. Tapi untuk entry wait and see dulu di sekitar 1050, apabila masih bisa bertahan bisa coba ikutan entry. Kan bisa kita lihat support 1050 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ASA. Dan jika terpantau tembus 1050 lebih oke coba tunggu di harga 1000. Nah 1000 saat ini tepat di garis EMA 50 sehingga ini akan berubah jadi support lumayan kuat. Dan target swing jangka pendek untuk saat ini tetap di harga 1100. Atau hold saja terus selama ASA tidak turun bawah harga 1000 dengan target berjauh di 1160 sampai 1200. Selanjutnya saya coba analisa saham auto. Auto juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih sideways. Sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 2700, auto juga masih gagal break. Sempat melemah ke 2600 dan bisa kita lihat 2600 masih berupa support kuat. Beberapa kali dites auto masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham auto, asing 2 hari terakhir melakukan sedikit distribusi. Pada perdagangan hari Jumat jika kita lihat di sini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk auto karena saat ini masih sideways dan sempat hari Jumat mengetes 2600,
Apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham auto lebih oke, coba tunggu kembali di 2600 sampai 2580 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di sekitar 2680 sampai 2700. Atau sama hold saya terus selama 2600 secara candle tidak terkonfirmasi break, dengan target lebih jauh di harga 2800. Karena saya lihat masih ada potensi auto untuk melanjutkan uptrend-nya selama masih kuat di atas 2600. Dan target di 2800. Sekarang saya akan coba analisa saham GJTL. GJTL bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk break zona 1080 sampai 1100, ini masih gagal, ini masih berupa zona resisten lumayan kuat karena beberapa kali sebelumnya juga mencoba break, ini masih gagal break. Tapi saat ini GJTL sudah turun bawah garis EMA 150 di harga 1055. Sempat mendekati garis EMA 50 di harga 1035. GJTL memang masih bisa bertahan dari bawah. Tapi secara bersih rebound bisa kita lihat tetap tertahan di garis EMA 150. Jadi untuk GJTL sudah harus hati-hati. Apabila minggu depan mencoba naik di atas garis EMA 150 masih gagal, takutnya ada potensi malah turun menembus garis EMA 50 dan mulai downtrend. Dan untuk GJTL bisa kita lihat di sini, satu minggu terakhir ini asing mulai keluar. Pada hari Jumat tidak naik dan turun, terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk GJTL saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah ke sekitar garis EMA 50 sampai sekitar harga 1020. Ini harus perhatikan apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 secara candle, cara pergerakan GJTL akan mulai downtrend dan target penurunan di support psikologisnya di harga 1000. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di 1000 atau di bawahnya, bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 50 di harga 1035 untuk trail stop. Jika GJTL break garis EMA 50, pertimbangkan keluar dulu. Apabila mau entry lagi, coba tunggu di sekitar harga 1000 untuk entry di bawah untuk saham GJTL. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.